Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nida Ulali Matusani, absen 21 dari 1254. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kertas kerja perusahaan jasa. Untuk yang pertama, pengertiannya sendiri adalah kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan secara sistematis. Tujuan penyusunan kertas kerja yang pertama, untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. 2. Untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. Yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Bentuk neraca lajur atau kertas kerja yang lazim digunakan dalam praktik suatu perusahaan adalah bentuk kertas kerja atau neraca lajur dengan menggunakan 10 kolom yang tampak seperti berikut. Lalu menuju ke contoh soalnya. Pada akhir periode akuntansinya, Salon Zafira telah membuat neraca saldo dan jurnal penyesuaian dalam periode akuntansi berjalan, sehingga langkah-langkah berikutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Namun, sebelum menyusun laporan keuangan, Salon Zafira memutuskan untuk membuat kertas kerja agar laporan keuangan dapat dibuat lebih mudah dan teliti. Lalu soalnya adalah buatlah kertas kerja Salon Zafira pada periode 31 Desember 2014. Lalu ini adalah ada neraca saldo dari Salon Zafira pada bulan November 2014. Ada nomor akun, nama akun, dipisahkan dalam debit dan kredit. Lalu selanjutnya ini adalah contoh jurnal penyesuaian dari Salon Zafira bulan Desember 2014. Dan itu ada tanggalnya, nama akun dan keterangan, kode referensi, debit kreditnya terus juga saldo 2.190.000, kreditnya juga sama, berarti itu balance. Seperti pada yang tadi neraca saldo sudah balance. Lalu untuk langkah dalam penyusunan kertas kerja, yang pertama kita tulis pada kolom neraca saldo dan penyesuaian, hanya tinggal menyalin pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian telah dibuat sebelumnya, tanpa mengubah posisi debit maupun kreditnya. Lalu apabila di jurnal penyesuaian terdapat nama akun yang tidak ada di dalam kertas kerja, ditambahkan atau ditempatkan setelah total saldo, di bawah total saldo. Lalu untuk neraca saldo disesuaikan sendiri, apabila di neraca saldo dan di jurnal penyesuaian itu sama-sama debit, maka tinggal menjumlahkan debit dan debit ditaruh di debit neraca saldo disesuaikan, dan itu sebaliknya juga di neraca saldo dan penyesuaian apabila sama-sama kredit tinggal dijumlahkan dan diletakkan di kolom kredit neraca saldo disesuaikan. Namun apabila berbeda, semisal neraca saldo itu debit dan jumlah penyesuaian itu kredit, dikurangi, dan apabila lebih banyak debitnya maka diletakkan di kolom debit neraca saldo disesuaikan. Dan namun kalau misal lebih banyak nominalnya di kredit, maka ditempatkan di neraca saldo disesuaikan di kolom kredit. Namun apabila tidak ada yang sama, tidak ada yang disaldo di kolom penyesuaian, maka tinggal diletakkan di neraca saldo disesuaikan. Lalu untuk kolom neraca diisi dengan seluruh akun real. Akun real itu seperti akun harta, misalnya kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, semua akun real kecuali beban dan pendapatan. Tinggal dipindahkan tanpa mengubah posisi debit dan kreditnya.
Dan untuk laba rugi sendiri diisi dengan akun nominal, yaitu pendapatan dan beban. Seperti pendapatan jasa, beban gaji, beban penerangan, beban penyusutan, beban penyelengkapan, beban peralatan, itu ditaruh di laba rugi, dan itu tanpa mengubah posisi debit dan kreditnya. Setelah semua ditulis pada kolomnya masing-masing lalu dijumlahkan, apabila laba rugi, selisih laba rugi dan selisih neraca itu sama jumlahnya, maka kertas kerja tersebut telah balance. Demikian adalah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai kertas kerja dalam perusahaan jasa. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.